Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur pada saat ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah PWGT dan sebagai mimbar pelayanan dalam ibadah PWGT kita pada saat ini, yaitu keluarga Nyonya Margareta Tumonglo, Nyonya Jamaliwani P. Marwanto, dan Nyonya Juanita T. Sunduntiku. Dan sebagai pelayan firman adalah Oktavina Lumembang STH. Mari kita siapkan hati dan diri kita dimanapun ibu-ibu berada. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Bersama-sama kita akan bermazmur secara responsorial yang terambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Melandasi akan ibadah kita pada sore hari ini, kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 52, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami
Bapak Ibu Saudara-saudara, terlebih khusus buat keluarga Nyonya Margareta Tumonglo, Nyonya Jamaliwani Marwanto Tumonglo, Nyonya Juanita Sunduntiku, mari kita siapkan bacaan kita dari Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Biarkan Alkitab itu terbuka di hadapan kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, betapa baiknya Engkau Tuhan, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu memberkati kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memperjumpakan kami kembali, walau secara online, tetapi kami terus percaya bagaimanapun caranya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, lewat ibadah PWGT Jemaat Masale pada malam hari ini, bersama dengan keluarga Nyonya Margareta Tumonglo, Nyonya Jamaliwani Marwanto, Nyonya Juanita Sunduntiku, bahkan semua anggota PWGT Jemaat Masale, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun mereka berada, pada saat ini Tuhan kami rindu disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Kuasai kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami Tuhan di dalam membaca, mendengarkan, bahkan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi penyambung akan lidah-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Matius pasal 15 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28, firman Tuhan, perumpamaan perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Saya memberi satu tema, saat Tuhan diam. Saat Tuhan diam. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, teristimewa buat ibu-ibu PWGT, Shalom dan selamat malam. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan yang tetap kita alami dan rasakan dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Secara khusus tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Oktober ya. Puji syukur 10 bulan Tuhan menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Kita ada sebagaimana ada, bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi karena Tuhan yang menopang, Tuhan yang memampukan kita. Hal yang pertama yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita ialah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita.
Ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, di dalam bacaan kita pada saat ini diceritakan atau dikisahkan mengenai perempuan yang mempunyai anak yang sedang sakit. Perempuan ini punya anak yang kerasukan setan dan dia sedang menderita, ya, sangat menderita. Bayangkan ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, ketika kita ada di posisi seorang ibu ini, ya, bagaimana perasaan kita, bagaimana hati kita, bagaimana pergumulan kita ketika kita memiliki seorang anak dan anak kita sedang sakit, anak kita sedang menjerit, ya. Sudah kita memberi obat kepadanya tetapi tidak sembuh. Bagaimana perasaan kita? Sedang karuan. Kita tidak tahu mau diapakan anak ini. Ya. Bayangkan, posisikan diri kita sebagai seorang ibu tadi. Seorang perempuan Kanaan. Ya. Pergumulan yang sangat luar biasa. Ya. Ketika anak kita sedang sakit. Dan dikisahkan bahwa dia berjumpa dengan Yesus. Ya. Sangat luar biasanya dia punya semangat perjuangannya untuk berjumpa dengan Yesus. Bayangkan, orang pada saat itu pasti banyak sekali orang. Ya. Banyak sekali yang ingin berjumpa dengan Yesus. Ya. Kita masih ingat ceritanya mengenai Sakeus. Ketika orang sangat banyak pada saat itu. Sakeus tidak bisa melihat mana itu Yesus. Sampai dia memanjat pohon ara. Saking banyaknya orang yang ingin berjumpa dengan Yesus. Ya. Jadi kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus itu sangat langka. Hal yang tidak mudah didapatkan. Bayangkan bagaimana perjuangan seorang ibu ini. Mungkin dia harus begini, Yesus anak Daud. Ya. Ini adalah perjuangan yang dia lakukan demi untuk seorang anaknya. Ya. Yang sedang sakit. Ibu itu memiliki pergumulan yang luar biasa dan dia datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Ya. Dicatat dalam ayat yang ke-22 dalam bacaan kita, dia mengatakan seperti ini. Tuhan, kasihani aku. Tuhan, anakku perempuan kerasukan setan dan dia sangat menderita. Tuhan, anak Daud, tolong aku. Ya. Lalu bagaimana respon Tuhan? Bagaimana respon Yesus ketika perempuan ini berteriak minta tolong kepada Tuhan? Sangat jelas ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saya ulang, Yesus sama sekali tidak menjawab. Ya. Injil mengatakan bahwa perempuan itu betul-betul bergumul. Dia mengatakan, Tuhan, anakku sedang sakit. Ya. Tolong Tuhan, sembuhkan dia. Tetapi Alkitab ini mencatat juga bahwa Yesus sama sekali tidak menggubris ibu ini. Ayatnya yang ke-23. Yesus tidak menjawab apa-apa. Yesus diam. Yang menjadi pertanyaan penting, mengapa Tuhan tidak menjawab? Mengapa Tuhan diam? Teganya hati Tuhan melihat seorang ibu yang datang kepadanya minta tolong tetapi Tuhan tidak pernah menghiraukan dia. Yang menjadi pertanyaan, saya ulangi, mengapa Tuhan diam? Mengapa Tuhan tidak langsung menjawab pada saat itu juga? Ada apa? Kenapa Tuhan tidak langsung menjawabnya?
jelas bahwa Alkitab mencatat ayat yang ke-23 Tuhan tidak merespon. Ya. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita sebagai seorang ibu? Apa yang Tuhan mau saya tahu tentang cara Tuhan bekerja dalam hidup saya? Tentang cara Tuhan bertindak ketika saya punya persoalan hidup hampir mirip seperti yang dihadapi oleh perempuan Kanaan ini. Kadang-kadang saya merasa seolah-olah doa saya bertahun-tahun tidak pernah didengarkan oleh Tuhan. Saya berlutut berkali-kali, Tuhan belum mendengarkan doa saya, Tuhan belum menyembuhkan saya. Pergumulan saya semakin bertambah bertahun-tahun, tidak pernah habisnya. Tuhan, di mana Engkau ketika saya berseru kepadamu? Kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan tidak langsung menjawab? Seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Seolah-olah Tuhan itu tidak mendengarkan doa saya, pergumulan saya. Seolah-olah Tuhan itu menutup telinga untuk saya. Ada apa? Ya. Ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, mungkin ada sama seperti posisi seorang perempuan ini. Mungkin tidak sama persoalannya, tantangan hidupnya, penderitaannya. Mungkin kita sudah lama mendoakan mengenai tubuh kita yang sedang sakit, penderitaan yang sedang kita alami. Tetapi sampai pada saat ini, kesembuhan itu belum kita dapatkan dalam kehidupan kita. Atau pergumulan yang lain, Tuhan belum membukakan jalan buat kita keluar dari setiap problema dan persoalan kita. Apa yang Tuhan mau saya tahu dari proses seperti ini? Ya. Yang satu saya tahu, ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, yang tercatat dalam Mazmur 138 dikatakan, saat saya berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab aku. Saat saya meminta kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepadaku. Yang saya tahu, Tuhan ajarkan kepada saya, minta kepada Tuhan. Apa yang engkau butuhkan, minta kepadaku. Tetapi faktanya hari ini, Alkitab memperlihatkan kepada kita, ketika seorang ibu bergumul, dia datang kepadanya, memohon kepadanya, disembuhkan anaknya. Tetapi Tuhan seolah-olah tidak peduli kepadanya. Tuhan seolah-olah diam. Tuhan seolah-olah tidak mendengarkan dia. Pertanyaannya, kenapa ada masa Tuhan diam? Kenapa ada masa di mana Tuhan kayak tidak mendengarkan pergumulan saya, tidak menjawab apa yang saya minta kepadanya? Padahal kalau menurut kekuatan manusia, saya ini sudah tidak mampu. Ada apa ya? Tuhan tidak pernah memikirkan bahwa makin lama pergumulan ini makin bertambah, makin lama kesulitan yang saya dapatkan dalam kehidupan saya. Apakah karena perempuan yang meminta ini adalah perempuan Kanaan, bukan orang Israel, sehingga Tuhan tidak mengabulkan secara langsung apa yang dia minta? Ketika Tuhan diam, tidak menjawab perempuan ini, Yesus, anak murid Yesus mengatakan, suruh diam itu. Bising. Ya. Yesus tidak suka mendengar itu. Ya. Karena Yesus tidak merespon dia. Jadi pikirnya murid Tuhan Yesus ini, Yesus tidak suka diikuti ini. Ya. Sehingga Yesus tidak memberi respon kepada ibu ini. Diamnya Tuhan, murid Yesus tidak pahami. Ya. Mereka tidak pahami kenapa Tuhan diam pada saat itu. Menurut murid-murid Yesus, diamnya Tuhan seolah-olah tidak senang dengan reaksi perempuan ini. Sehingga mereka menyuruh perempuan itu pergi. Jangan ikut Yesus.
murid Yesus ini gagal memahami arti diamnya Tuhan. Ya. Mereka tidak paham arti diamnya Tuhan pada saat itu. Ya. Mereka hanya paham, hanya melihat segelintir saja. Oh, Tuhan ini tidak langsung menjawab dia. Tuhan kayaknya tidak suka deh. Suruh saja perempuan itu pergi. Ya. Muridnya kan mengatakan, suruh perempuan itu pergi. Karena mereka tidak paham diamnya Tuhan pada saat itu. Kenapa Tuhan diam? Ya, ini yang menjadi pertanyaan ibu-ibu yang sama dikasih dalam Tuhan. Mengapa Tuhan diam? Ya. Saya mau seperti perempuan ini yang bisa melewati dengan baik masa diamnya Tuhan. Walau Tuhan diam pada saat itu tidak langsung memberi respon kepada dia, tidak membuat imannya kecut, tidak membuat imannya menjadi lemah. Tetapi dia terus berjuang mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, sembuhkanlah anakku. Walau pada saat itu Yesus tidak langsung menjawab, tetapi itu tidak membuat iman kepercayaannya kepada Tuhan hilang. Atau mengatakan, ya sudahlah. Yesus kan tidak menjawab, saya kan orang Kanaan. Ya, kita tahu kan bagaimana pandangan orang Israel terhadap orang Kanaan. Ya. Kayak seolah-olah mereka tidak ingin bergaul dengan mereka. Ya, kalau perempuan Kanaan bisa saja berpikir pada saat itu ya, apa jikodong saya? Kalau sudah tidak didengarkan pada saat ini ya sudah. Tetapi itu tidak membuat dia menjadi takut, menjadi lemah, menjadi putus asa ketika Tuhan tidak langsung menjawab pergumulannya. Tidak langsung menjawab apa yang dia minta. Iman yang berimplikasi pada kesembuhan anaknya, pada akhirnya Yesus menjawab dan memenuhi permintaan ibu itu. Ending dari cerita ini, hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ya. Seketika itu juga anaknya langsung sembuh. Ya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang menjadi poin penting buat kita dari kisah ini? Pertama, Tuhan punya waktu sendiri. Tuhan berdaulat atas waktu. Apakah Tuhan tidak tahu beban berat saya? Apakah Tuhan tidak tahu berapa sakitnya hati ini? Betapa sakitnya hati ini? Tuhan tahu. Apakah Tuhan tidak tahu sesaknya hati ini? Apa yang sedang dialami oleh orang tua saya, sedang saya alami pada saat ini? Tuhan tahu, ibu-ibu yang sama dikasih dalam Tuhan. Tuhan tahu di mana batasnya kemampuan kita. Tetapi kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan hening? Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk memberikan jawaban yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang jelas, Dia akan menjawab. Ya, kita pegang itu. Yang jelas, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sesuai dengan waktu Tuhan, bukan dengan waktu kita. Ingat perumpamaan tentang lalang di antara gandum, Matius 13. Ya. Di situ ketika ada lalang yang muncul di antara gandum, murid-murid Yesus kan mengatakan kepada Yesus, Yesus, apakah kami mau sekarang pergi mencabut lalang itu? Karena betapa bahayanya lalang itu di antara gandum. Tuhan mengatakan tidak usah. Ya, kalau kau cabut nanti bisa sama-sama gandumnya tercabut. Biarkan saja tumbuh bersama-sama dan tiba masa panen. Baru kita mengambil. Kita pilih. Jadi kita harus pegang bahwa ada waktu menuai. Ada masa saya diuji oleh Tuhan. Ada masa Tuhan menjawab setiap doa dan pergumulan saya. Ya, yang Tuhan mau saya lakukan dalam kehidupan saya percaya kepada Dia. Saya tidak meragukan Dia. Selama saya menanti janji Tuhan,
sebanyak apapun persoalan yang melintari kehidupan saya, satu yang Tuhan mau tekankan dalam hidup saya. Jangan pernah dilemahkan oleh persoalan atau penderitaan atau pergumulan yang sedang kita hadapi. Jangan itu yang membuat kita menjadi lemah, menjadi putus asa ketika kita seolah-olah berdoa kepada Tuhan tetapi Tuhan belum mendengarkan doa kita. Sudah bertahun-tahun kita meminta kepada Tuhan tetapi Tuhan belum mendengarkan doa kita. Lalu kita mengatakan mungkin Tuhan ini tidak suka pada saya, mungkin Tuhan ini tidak ada, mungkin Tuhan ini seperti ini. Tidak. Jangan itu yang membuat kepercayaan Bapak Ibu Saudara-saudara kepada Tuhan hilang. Tetapi yang perlu kita catat dalam hati kita dan kita pegang, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan saya. Saya ada dalam dunia ini bukan karena kebetulan. Ya. Tetapi Tuhan menetapkan saya pada saat ini ada rencana yang indah. Ya. Walaupun saya harus berhadapan dengan begitu peluknya tantangan hidup, jangan lemah. Dari perempuan Kanaan ini kita mengambil contoh. Ketika dia datangkan kepada Tuhan, ketika Tuhan menjawab dia mengatakan seperti ini. Tidak pantas makanan yang harus diberikan, roti yang harus diberikan kepada anak Israel, diberikan kepada anjing. Bayangkan, kata anjing. Apa jawab perempuan itu? Apakah perempuan itu dan mengatakan, oh iya Pale, kalau memang bukan untuk saya ya sudah. Apa kata perempuan itu? Memang, tetapi anjing bisa berharap apa yang jatuh dari remah-remah meja. Dia merendahkan dirinya kepada Tuhan. Dia tahu batas kemampuannya. Dia tahu dirinya. Sehingga apa jawab Tuhan? Jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Situasi atau keadaan tidak membuat dia menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun dia seorang perempuan Kanaan, tetapi dia percaya bahwa Tuhan ini adalah anak Daud, Mesias. Tuhan ini adalah juru selamat. Ya. Ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan. Buat keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Buat Oma, buat keluarga Jamaliwani, buat keluarga Juanita. Atau ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan yang menghadapi kehidupan ini. Apapun yang sedang kita hadapi, apa yang menjadi doa kita, kerinduan kita, Tuhan belum menjawab, jangan putus asa, terus berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara tidak berjalan sendiri. Secara khusus buat Oma Astrid yang mengangkat tugas dalam rumah tangga sebagai orang tua rangkap. Oma tidak sendiri tetapi ada Tuhan yang memampukan Oma dalam menjalani kehidupan ini, memberi kekuatan kepada Oma. Amin firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi jadikan firman Tuhan sebagai rema di dalam kehidupan kita. Kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Tiba saatnya kita akan menyatakan tanda syukur kita bersama-sama dengan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada saat ini. Namun sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 17 sampai 18. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Mengiringi persembahan syukur kita memuji Tuhan. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
akan satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan buat kami lewat ibadah PWGT Jemaat Masale pada malam hari ini. Kami telah mendengarkan akan firman-Mu Tuhan yang datang menguatkan dan mengajarkan kepada kami bahwa apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan kami, ketika kami datang kepada Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan, dan seolah-olah Tuhan diam, bukan Tuhan tidak peduli terhadap kami, tetapi Tuhan punya waktu menjawab setiap pergumulan, menjawab setiap persoalan yang sedang kami hadapi dalam kehidupan kami, menjawab kerinduan kami. Yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami, kami terus percaya kepada Tuhan. Yang satu-satunya kami andalkan dalam kehidupan kami hanya Tuhan yang mampu mengeluarkan kami dari setiap persoalan yang sedang kami hadapi, yang mampu memberikan kami apa yang kami butuhkan dalam setiap langkah kehidupan kami, yang mampu melepaskan kami dari setiap persoalan, tantangan yang sedang datang menjumpai kehidupan kami. Tuhan, kuatkan iman percaya seluruh anggota jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Biarlah ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, bahkan seluruh anggota jemaat-Mu senantiasa mengekspresikan sebuah iman yang luar biasa, memperlihatkan iman yang punya keyakinan yang luar biasa, seperti perempuan Kanaan. Walau Tuhan sedang diam, dia senantiasa terus percaya, karena yang satu dia pegang, bahwa hanya Tuhan lah Mesias, Tuhan satu-satunya juru selamat yang mampu menjawab setiap problema yang sedang dihadapi dalam kehidupan ini. Tuhan, pada malam hari ini kami datang berdoa bersama dengan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu buat Oma Astrid, Ibu Margareta Tumonglo, dalam menjalani kehidupan ini, di dalam masa tua, masa lanjut usia, kiranya Tuhan terus memberkati, melindungi Oma, biarlah Oma senantiasa selalu merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan memampukan Oma di dalam mengangkat tugasnya sebagai kawan sekerja Tuhan di jemaat-Mu, Jemaat Masale, di PWGT Jemaat Masale. Atas talenta yang Tuhan berikan kepadanya, biarlah Oma senantiasa tetap melayani Tuhan bersama dengan persekutuan PWGT Jemaat Masale, bahkan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan lewat puji-pujian. Tuhan memberkati Oma di dalam usaha Oma ya Tuhan. Engkau memampukan Oma dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalankan tugasnya sebagai ayah dan ibu buat anak-anak serta cucu Tuhan. Jujur Tuhan, itu tidak mudah. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa ketika Tuhan memberikan itu dalam kehidupan Oma, Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan, dan Tuhan sendiri yang akan menopang dan memampukan Oma dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua rangkap. Segala harapan, kerinduan Oma, kiranya Tuhan membukakan jalan baginya. Tuhan, kepada-Mu kami berdoa buat Bapak Astrid yang pada saat ini pindah tempat pekerjaannya Tuhan, yang saat ini sedang berada di Balikpapan. Walau jauh dari istri dan ibu terkasih bahkan anak-anak,
Kami terus percaya bahwa Tuhan yang menopang dia di sana, Tuhan melindungi dia di sana. Begitupun juga Tuhan akan menjaga istri di tempat ini bersama dengan anak-anak. Tuhan memberkati Mama Astrid sebagai ibu rumah tangga dalam mendampingi anak-anak, bahkan menjadi istri buat suami. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepadanya. Berkati Astrid Tuhan yang pada saat ini dalam studinya di SMP Telkom. Biarlah Astrid ini Tuhan menjadi contoh buat adik-adiknya. Astrid selalu rajin dalam belajar Tuhan. Meraih cita-citanya, apapun yang menjadi cita-citanya kiranya Tuhan melapangkan jalan buat dia. Tuhan memberkati Citra dan Yumi dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Sayangi dia Tuhan, lindungi dia Tuhan, berkati mereka Tuhan di dalam proses permainannya. Tuhan, kepadamu kami berdoa buat Dr. Jonathan Goan Sunduntiku atau Papa Fanya di dalam pekerjaannya, Tuhan, sebagai dokter gigi yang pada saat ini Tuhan dia memiliki 2 klinik yang ada di Wasponda dan di Wondula. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Fanya, segala harapan kerinduan. Mari Engkau Tuhan mendengarkan doanya, mendengarkan harapannya Tuhan, melapangkan jalan yang terbaik buat dia dalam menjalankan 2 klinik ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Pakai dia Tuhan menjadi penyambung tangan Tuhan untuk menyatakan yang terbaik dalam melayani masyarakat ya Tuhan. Tuhan memberkati Mama Fanya sebagai ibu rumah tangga. Berikan hikmat kepadanya Tuhan. Berikan kebijaksanaan kepadanya, berikan kekuatan bahkan umur panjang kepadanya Tuhan. Berkati Fanya Tuhan dalam studinya yang bersiap-siap Tuhan untuk mengikuti ujian akhir di bangku sekolah dasar. Berkati Gero Tuhan dalam studinya yang pada saat ini sudah kelas 2 SD di Wondula. Tuhan memberkati dia bersama dengan Fanya. Berkati nenek Fanya Tuhan yang ada di Wondula dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan datang di sana menjamah dia, menyembuhkan dia. Tuhan, kepadamu kami berdoa buat Bapak Sea yang pada saat ini ada bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat keluarga Bapak Sea, buat kebaikan Tuhan yang selalu dirasakan dalam kehidupan Bapak Sea. Bapak Sea yang pada saat ini sedang menunggu panggilan untuk kembali bekerja. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Sea di dalam kehidupannya bersama dengan Mama Sea, bahkan anak kekasih Sea Tuhan. Berkati Mama Sea dalam pekerjaannya, bahkan dalam pelayanan bersama, bahkan dia sebagai ibu rumah tangga dalam mendampingi suami, mendidik anak kekasih Sea. Mari Engkau Tuhan nyatakan pemeliharaan di dalam hidupnya. Berkati cucu terkasih Sea dalam pertumbuhan dan perkembangannya Tuhan. Biarlah Sea ini bertumbuh berkembang di bawah naungan kasih sayang Tuhan lewat pendampingan kedua orang tua, bahkan segenap kakek dan oma ya Tuhan. Tuhan memberkati segenap keluarga yang ada di Makassar, di Toraja, di Palopo, di Palu, Surabaya, Jakarta, dimanapun segenap keluarga berada. Tuhan lindungi mereka, sayangi mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan. Tuhan, kepadamu juga kami berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Mari Engkau Tuhan sembuhkan mereka, jamah mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu buat persembahan kami yang telah kami berikan kepadamu, yang telah diberikan oleh keluarga. Terima persembahan kami Tuhan, berkati persembahan ini Tuhan yang akan dipakai dalam pelayanan PGT Jemaat Masale. Tuhan memberkati segenap pengurus PGT Jemaat Masale dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah segenap pengurus selalu seia sekata dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Tuhan memberkati segenap yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Ada Ibu Adriani Salamba sebagai liturgis,
ada Ibu Orpalobo sebagai tim musik, ada Saudara Cali Tuhan sebagai tim multimedia. Kiranya Tuhan terus memberkati kami dalam melayani Tuhan. Biarlah kami terus semangat di dalam melayani Tuhan. Ya Tuhan, berkati kota Makassar ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa aman dalam menaungi kota ini. Tuhan, dengarkan doa kami, dengarkan syafaat kami yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat, kita mengangkat satu pujian, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ya. Ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, segenap anggota jemaat, mari kita terus meneruskan kehidupan kita, terus mengekspresikan keimanan kita kepada Tuhan, dan terus percaya kepada Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Demikianlah ibadah PWGT kita pada saat ini. Mewakili keluarga, mengucapkan banyak terima kasih kepada anak kekasih Oktavina Lumembang STH yang sudah dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan tidak berlalu begitu saja, tetapi mengambil bagian dalam hati kita jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam menjalankan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Nyonya Orpalobo sebagai operator musik, Cali sebagai multimedia, bahkan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Nyonya Margareta Tumonglo, Nyonya Jamaliwani, dan Nyonya Juanita yang sudah menjadi mimbar pelayanan dalam ibadah PWGT kita pada saat ini, yang sudah menghimpunkan kita untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang telah kita lakukan dalam ibadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.